Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan membahas tentang balance scorecard. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi dan manfaat dari balance scorecard. Yang dimana balance scorecard ini adalah sebuah alat pengukuran kinerja manajemen yang memberikan gambaran yang ringkas dan komprehensif tentang suatu organisasi. Balance scorecard ini menitikberatkan pada aspek yang lebih luas daripada hanya sekedar perspektif keuangan. Balance scorecard atau bisa disingkat BSC ini berasal dari dua kata, yaitu balance yang berarti berimbang dan scorecard yang berarti kartu skor. Pada balance mengacu pada keseimbangan antara beragam dimensi kinerja termasuk aspek keuangan dan non keuangan, serta antara kinerja yang berorientasi pada jangka pendek dan jangka panjang. Keseimbangan juga melibatkan penilaian kinerja dari perspektif internal dan eksternal. Kemudian scorecard dalam konteks BSC ini mengacu pada sebuah alat atau sistem yang digunakan untuk mencatat dan melacak kinerja seseorang atau organisasi. Lebih dari sekedar mencatat skor kinerja dalam BSC, scorecard juga digunakan sebagai sarana untuk merencanakan tujuan kinerja yang diinginkan, baik untuk individu maupun organisasi pada periode waktu yang akan datang. Kemudian, manfaat yang dimiliki oleh balance scorecard dalam manajemen dapat disajikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kemampuan BSC untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja perusahaan. Kemudian integrasi indikator terdepan dan tertinggal dalam BSC. Kemudian BSC memungkinkan manajemen puncak memiliki pemahaman holistik tentang kerja perusahaan. Dan terakhir, BSC penting untuk memfasilitasi komunikasi efektif mengenai misi dan tujuan organisasi kepada karyawan. Kemudian BSC ini memiliki keunggulan sebagai model yang padat, di mana penerapan yang efektif dari BSC ini memungkinkan untuk memandu manajemen dalam proses manajemen strategis, mengkomunikasikan kontribusi masing-masing karyawan dengan jelas, membahas investasi dalam pengembangan keterampilan peningkatan hubungan dengan pelanggan, dan manfaat teknologi informasi. Kemudian membuka peluang untuk pembelajaran yang terstruktur, meningkatkan kesadaran antara karyawan meningkatkan kesadaran antara karyawan bahwa tidak semua keputusan akan langsung menghasilkan manfaat atau pengurangan biaya, dan terakhir menunjukkan kemampuan organisasi untuk melengkapi informasi yang disajikan dalam laporan. Selesai, saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aspek perspektif balance scorecard. Ada 4 aspek. Yang pertama itu finansial, goals organisasi yang secara finansial itu akan berdampak bagi organisasi itu sendiri. Nah, perspektif ini bisa dilihat melalui rasio keuangan seperti return on investment atau ROI, laba operasional, dan lain-lain. Yang kedua itu pelanggan. Hal-hal yang penting terkait kepuasan pelanggan yang pada gilirannya akan mempengaruhi keuangan dan pendapatan perusahaan. Yang ketiga itu aktivitas internal, bagaimana mengatur aktivitas internal bisnis untuk mengetahui kepuasan pelanggan dan keuangan perusahaan. Yang keempat itu inovasi dan pertumbuhan bisnis, keterampilan, budaya, dan keterampilan apa yang harus dimiliki organisasi untuk melaksanakan kegiatan bisnis, yang kemudian kapasitas tersebut akan membuat pelanggan kita puas dan akhirnya berdampak pada kondisi. Adapun dua keunggulan utama dari pendekatan 4 perspektif balance scorecard ini. Yang pertama itu balance scorecard menyatakan elemen-elemen yang berbeda dari agenda kompetitif perusahaan dalam suatu laporan. Yang kedua itu dengan menggabungkan semua metrik operasional yang krusial, manajer per divisi atau departemen dipaksa untuk mempertimbangkan suatu pencapaian dengan risiko-risiko yang berpotensi terjadi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Kelebihan dari balance scorecard yaitu pertama, salah satu konsep pengukuran yang komprehensif menekankan pengukuran kinerja manajemen tidak hanya pada aspek kuantitatif, tetapi juga pada aspek kualitatif. Yang kedua, yaitu salah satu konsep yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan bisnis.
Yang ketiga itu memberikan fokus terhadap tujuan menyeluruh perusahaan. Dan keempat yaitu coherent. Balance scorecard mewajibkan personel membangun hubungan sebab akibat antara berbagai sasaran strategik yang dihasilkan dalam perencanaan strategi. Kelemahan balance scorecard yaitu pertama, korelasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dengan hasilnya, kedua, ukuran-ukuran yang tidak diperbarui, ketiga, ketidakmampuan mengukur kinerja harta-harta tidak tampak dan harta-harta intelektual seperti sumber daya manusia perusahaan, dan keempat, kinerja keuangan hanya mampu bercerita mengenai sedikit masa lalu perusahaan dan tidak mampu sepenuhnya menuntun perusahaan ke arah yang lebih baik. Kelima, terlalu banyak pengukuran yang dilakukan sehingga manajer kurang fokus. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan perusahaan untuk mensukseskan implementasi BSC. Pertama, menyediakan waktu untuk mengembangkan komunikasi yang interaktif, visi dan strategi bisnis sebagai pengembangan pengukuran kinerja. Kedua, fokus pada pembangunan strategi yang sejalan dengan fungsional dan operasional. Ketiga, perencanaan untuk pengembangan secara bertahap melalui penjabaran, pengaturan, dan mempertahankan sistem scorecard yang telah dibuat. Pengaplikasian atau penerapan BSC pada bidang farmasi, yaitu yang pertama ada perspektif keuangan, di mana aplikasi menggunakan marketing informasi sistem. Fungsinya yaitu memperbesar profit margin serta menekan biaya operasional dan meningkatkan penjualan. Yang kedua ada aplikasi budgeting informasi sistem, berfungsi asumsi modal promosi yang akan dikeluarkan bagi konsumen. Yang kedua yaitu ada perspektif pelayanan konsumen, menggunakan aplikasi Customer Relationship Information System, berfungsi yang pertama untuk mempercepat proses produksi, sehingga terjadi keseimbangan antara permintaan dan pemenuhan kebutuhan obat-obatan. Yang kedua yaitu meminimalkan jumlah keluhan konsumen dan promosi produk yang dihasilkan. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal, yaitu menggunakan aplikasi distributor information system. Fungsinya yaitu untuk membantu optimalisasi kegiatan produksi, agar tidak ada kelebihan produksi pada periode tertentu, serta terintegrasi dengan distributor. Yang keempat yaitu ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, menggunakan aplikasi Decision Support Information System, yang dimana berfungsi untuk membantu para eksekutif dalam pengambilan keputusan, terutama pada proses produksi, sehingga tidak ada kelebihan produksi. Yang kedua yaitu ada aplikasi HRD Information System, berfungsi yang pertama untuk meningkatkan profesionalisme karyawan, sehingga kinerja akan meningkat. Yang kedua yaitu data pemberian penghargaan bagi karyawan, berprestasi dan peringatan bagi karyawan bermasalah. Baik, itu saja mungkin presentasi dari kami. Sekian, terima kasih.